Perkenalkan, nama lengkap saya Florianus Etang Purwoklolon, NIM 2019-008-137. Di sini saya mencoba berpendapat mengenai Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Menurut pandangan saya bahwa saya menolak undang-undang tersebut karena di dalam undang-undang tersebut ada poin-poin yang sangat kontroversial atau bahkan merugikan tenaga kerja. Poin-poin pertama yakni kita melihat pada pasal 79 ayat 2 huruf B yang mengatur tentang istirahat mingguan pekerja menjadi 1 hari dalam waktu 6 hari bekerja. Nah, ini artinya bahwa 5 hari bekerja dihapus dalam undang-undang ini. Bahkan cuti haid ataupun cuti ibu hamil tidak diberikan upah atau gaji oleh pemerintah. Dan sekarang kita masuk ke poin berikut mengenai upah. Upah ini mengatur pada pasal 88B. Pasal ini mengatur tentang pengupahan standar pengupahan alias per jam. Berdasarkan pasal ini pengupahan diberikan secara berdasarkan satuan waktu dan berdasarkan satuan hasil. Pada poin ini adalah Undang-Undang Nomor 59 itu mengatur tentang syarat pekerja tertentu atau bisa disebut dengan pekerja kontrak. Dalam pasal ini kita tidak tahu risikonya apa jadi bekerja sebagai dikontrak pekerja dikontrak masa kerjanya, dan bisa jadi akan menjadi seumur hidup dia dikontrak untuk bekerja di suatu perusahaan. Dan kemudian poin yang berikut yaitu tenaga asing para pekerja. Tenaga kerja asing itu mengatur pada pasal 42 yang mengatur tentang tenaga kerja asing. Ini disebutkan bahwa setiap tenaga kerja harus memiliki surat izin atau keterangan dari pemerintah. Nah, ini untuk menentukan bahwa apakah pekerja tersebut di dalam dia asli dari negara sendiri atau dari negara luar. Dan mungkin terjadi bahwa ini bisa terjadi ketika tenaga kerja dari asing tidak diizinkan untuk bekerja di Indonesia lagi. Yang selanjutnya adalah upah uang. Ini disebutkan bahwa dalam pekerja bisa bekerja selama 24 tahun bekerja, tetapi harus ditetapkan bahwa setiap pekerja memiliki upah harus dalam 10 bulan setiap bulannya diberikan selama 10 bulan. Dan berikutnya jaminan pensiun. Kemungkinan jaminan pensiun ini dihapus sehingga menjadi banyak kontroversi di kalangan masyarakat bahwa seperti kita ketahui bahwa selama ini kita menggunakan sebagai gaji seorang yang sudah pensiunan untuk bisa bertahan hidup. Sedangkan sekarang Undang-Undang Cipta ini mungkin berusaha untuk menghapuskan gaji pensiun tersebut, sehingga orang yang sudah bekerja tetapi sudah pensiun tidak memiliki upah dari pemerintah setiap bulannya, dan kemungkinan bisa akan menjadi pekerja atau yang pekerja dikontrak selama seumur hidup, yang seperti kita bahas pada pada bab yang tadi, poin-poin yang tadi. Ini yang berikutnya terkait uang pesangon. Uang pesangon ini diberikan
sebanyak dirincikan menjadi 32 bulan upah menjadi 23 bulan upah. Ini dirincikan dibayar oleh pemerintah sebanyak 9 bulan dibayar oleh pemerintah dan 6 bulan dibayar oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa BPJS kita bisa memberikan suatu pertanyaan bahwa dari mana BPJS ini mendapatkan dana untuk memberikan pesangon kepada pekerja. Itu yang membuat suatu kontroversi yang sangat besar sehingga terjadi timbul ketidaksetujuan atau ketidaksepakatan masyarakat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam.